Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, ini adalah Mitsubishi Expander tipe GLS, di mana ini adalah Mitsubishi Expander yang paling murah untuk transmisi otomatis, yang harganya kurang lebih di angka 230-240 jutaan, kurang lebih, maybe di bawahnya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, sekarang yang bakal kita tunjukin adalah apa yang kalian dapatkan kalau kalian membeli si Mitsubishi Expander GLS Automatic ini. Nah, ini kalau kita ngambil pembanding yang mana ya? Nggak ada. Kita ngambil pembanding Mitsubishi Expander yang sana. Yang ini, yang itu tuh, itu kelihatan lampunya udah pakai proyektor 3 titik. Kalau ini lampu depannya dia masih menggunakan bohlam reflektor biasa. Nah, terus fog lamp udah dilengkapi, udah ada fog lampnya. Sekalipun ini adalah varian basic, tapi udah dilengkapi dengan fog lamp. Lalu kemudian di atas ada lampu setnya dan positioning lampnya. Nah, itu bosku yang yang beda di bagian depannya. Lalu kemudian untuk front undergun race-nya sama, dia pakai warna hitam sama seperti yang ada di Exit juga. Lalu kemudian grillnya dia pakai yang black glossy untuk bagian atas. Lalu kemudian di bawah pakai black dove untuk jaring-jaringnya nih. Nah, itu yang dia ada di bagian depannya. Lalu kemudian untuk bonetnya dan kaca depannya masih sama seperti Mitsubishi Expander lainnya. Nah, ini adalah varian paling murah, tapi di spionnya juga dilengkapi dengan lampu sein bosku. Jadi dia nggak pakai lampu sein yang ada di fender. Kalau yang manual nanti bakal kita tunjukin juga kalau kita udah ketemu unitnya. Dan ini spionnya untuk cover bagian atasnya dibuat sewarna dengan body. Lalu kemudian yang bawahnya dibuat warna hitam. Nah, untuk garis jendelanya dia dibuat warna hitam bos. Dia nggak pakai warna chrome, hanya Ultimate yang pakai warna chrome dengan sport. Seperti yang ada di sini, ini adalah varian sport. Nah, dari sisi samping sih sebenarnya nggak beda jauh ya. Ground clearance pasti ini lebih rendah karena velgnya lebih rendah, dan ini varian paling basic juga. Dia juga udah dilengkapi dengan side skirt yang ada di bagian samping itu ya. Lalu kemudian velgnya dia pakai single tone sama seperti yang ada di sport juga. Lalu kemudian untuk sistem pengereman depannya dia masih pakai drum brake atau tromol yang di depan udah pakai cakram pastinya. Pakai 5 baut, bannya Dunlop, ukurannya nih. Ukurannya yang 195/65 ring 16. Kalau yang Ultimate kan kalau nggak salah ring 18 ya, kalau nggak salah. Kayak gitu, ring 18 apa 17. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu bosku. Ini varian otomatis, jadi kelihatan di sini belum pakai electric parking brake, belum ada modulnya di bagian dalam sini. Kalau si Ultimate kan kelihatan di situ. Nah, cuman ini yang varian paling basic juga, dia udah pakai shock breaker yang besar. Yang menjadi keunggulan mobil ini adalah kenyamanan dari sisi suspensinya. Bahkan ini untuk yang varian paling basic pun diberikan kenyamanan di sisi suspensi, di mana shock breakernya itu di-upgrade. Informasinya sih pakai teknologi yang dipakai di Pajero Sport. Jadi sekalipun tinggi, ini nggak begitu tinggi karena ini varian paling basic, tapi tetap stabil pada saat dikendarai. Nah, itu untuk sisi belakang kita maybe nggak bisa buka ininya karena terlalu mepet ke belakang, kecuali nanti kita majukan. Nah, untuk bagian belakangnya lampunya udah pakai T-shape juga. Belum ada defogger bagian belakang. Antenanya masih menggunakan antena batang, sekalipun di situ modelnya shark fin, tapi itu masih ditarik. Lalu kemudian ada rear wipernya. Nah, di bawah sini ada tulisannya GLS. Lalu kemudian untuk reflektornya dia model yang vertikal sama seperti yang dipakai di Expander Cross gitu. Nah, ini untuk yang rear undergarnish-nya dia polosan aja. Gak ada motif apa-apa, tapi kurang lebih sama semua untuk semua tipe Expander, termasuk bahkan yang Ultimate yang ada di bagian sana tuh yang warna hitam, motifnya sama kecuali warnanya beda. Nah, itu terus di bawah sini nggak kelihatan ya, di situ harusnya sih ada ban serep. Nah, itu kelihatan ban serepnya dari bawah sini ya, intinya kayak gitu. Terus untuk
Aha, dia udah pakai tombol ya untuk bagasinya. Ini bisa kebuka. Dia nggak pakai yang, nah jadi kayak gitu. Dia nggak pakai yang kayak bukaan pintu yang ditarik ke atas atau dicongkel ke atas. Dia pakai yang tombol. Jadi lebih gampang untuk bukanya. Nah, untuk separator bagian belakang dia pakai yang material plastik, bosku. Seingat saya, mohon koreksi kalau keliru, Veloz bahkan itu pakai yang gabus di bagian ini. Kalau ini pakai plastik yang sangat kokoh dan ini sangat luas ke bawah. Dan ini adalah varian paling basic daripada Mitsubishi Expander untuk transmisi otomatis yang ininya nggak di downgrade. Dia masih dengan kualitas yang oke punya, yang terbaik bahkan di kelasnya. Lalu kemudian di sini ada toolkitnya. Nah, itu ada semua dongkrak dan lain-lainnya tuh ada di sini, ditaruh di sini. Nah, terus untuk jok belakangnya ini masih ada penutupnya ya, penutup selaknya di jok bagian belakang. Ini bisa dilipat ke depan. Sebenarnya kita udah pernah ngebahas sebelumnya dan ini sangat mudah untuk melipatnya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, di sini masih tetap ada cup holdernya. Ada door pocket, bisa naruh handphone di situ, termasuk di atas sini itu nggak ada power outlet ternyata. Tapi di situ ada slot dummy, bisa dipasangin power outlet, ada tempat penyimpanan buat handphone charging juga. Di bagian sebelah kiri, ini kita turunkan dulu untuk yang sebelah kiri. Nah, di bagian sebelah kiri juga ada cup holder, tapi nggak ada power outlet, ada pocket sedikit buat di bagian atasnya. Nah, di sini nggak ada lampu bagasi. Dia ngambil lampu di bagian tengah aja kayak gitu, bos. Nah, di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan yang luas di bagian sebelah kiri, termasuk di bagian sebelah kanan juga ada. Ya, standar lah untuk semua mobil Mitsubishi Expander. Untuk power back door-nya dia kecil karena dia belum pakai yang elektrik atau tailgate ya, power backdoor untuk tailgate-nya. Nah, untuk trim pintunya, karena ini varian paling basic, itu masih sama dengan trim pintu yang ada di exit ke bawah. Jadi exit dengan GLS, trim pintunya masih pakai trim pintu yang lama kayak gini. Bahkan material interiornya masih sepertinya masih common parts dengan Mitsubishi Expander edisi sebelumnya. Nah, ini untuk jok tengahnya dia one touch tumble. Dan ini bukaannya sangat lebar. Ini bukaannya sangat lebar, jadi memudahkan akses kita untuk naik. Bahkan di bagian bawah sini, di sini dipasangin plate lagi, jadi kalau kita nginjek itu nggak membuat rusak kalau dia langsung besi atau apa material yang lembek di situ. Nah, kayak gitu. Ini pelipatannya 40-60, yang ini 60%, yang di sebelah 40%. Sebenarnya sih masuk akal ya kenapa 40 yang sebelah kanan, karena biasanya orang dinaikkan dari sisi kiri. Kalau dua duduk di bagian sebelah kiri atau di bagian sebelah kiri jadi jadikan 60%, maka dua orang mesti turun dulu untuk melipat kursinya, jadi itu kesian. Nah, ini yang sebelah kirinya cuma 60%, 40%-nya, jadi cuma satu orang yang duduk di situ, dan itu bisa untuk turun satu orang aja kalau misalkan kita butuh akses menuju ke jok yang paling belakang sana. Di atas untuk pengaturan AC-nya, dia bisa diatur untuk kekencangan semburannya atau blower AC-nya di situ bisa diatur. Lalu kemudian di sini ada lampu baca. Nah, itu sih untuk joknya, dia materialnya fabric ya, dengan material yang nggak semewah yang ada di kelas-kelas atasnya. Dia benar-benar bahannya kain malah ini. Kalau kita lihat, tapi memang wajar sih harganya paling murah. Tapi ini tetap nyaman dan tetap empuk kok, bosku, kalau kita dudukin. Cuman dia nggak ada, dia agak flat di sini, ke dalam agak flat. Tapi ini empuk. Dan biasanya kalau ada material-material kayak gini dalam mobil itu sound systemnya cenderung lebih enak. Biasanya kayak gitu. Nah, bagian belakang kursi depan sisi penumpang itu ada seat pocketnya, untuk yang sisi driver nggak ada. Sekarang kita pindah ke baris depan. Oh ya, ini ke depan kabinnya juga tetap maksimal, bosku. Nah,
Ini adalah sisi paling depannya. Joknya bisa diatur buat recline-nya dan bisa buat sliding dari depan sini. Dan ini adalah yang automatic, jadi hanya ada 2 pedal di bagian bawah. Dia udah pakai power window, bahkan untuk sisi driver dia udah auto di sini. Lock door-nya, nah kayak ini. Lock door dan lock unlock, ini lock untuk window-nya. Lalu kemudian kalau kita duduk di atas, ini joknya memang cukup empuk ya dan cukup commanding. Posisi duduknya cukup tinggi, berasa cukup tinggi kita ya. Nah ini bisa buat tilt dan teleskopik kah, kita lihat. Oh bisa bosku, teleskopik, tiltnya pasti bisa. Tilt teleskopik udah ada di mobil ini, dan untuk pengaturan AC-nya dia masih knob putar, warnanya hitam. Dan sekali lagi di beberapa ulasan video saya sampaikan bahwa ini lebih useful pada saat kita berkendara. Tinggal main raba aja, tinggal putar, kita udah tahu apa kebutuhan AC yang kita inginkan. Ini udah pakai head unit yang touchscreen pula bosku. Sekalipun ini yang varian paling murah, udah pakai touchscreen juga untuk head unitnya. Ini yang paling murah juga, dia udah dilengkapi dengan stability control, lalu kemudian dilengkapi juga dengan auto start dan stop engine pada saat kita lampu merah dan posisi berhenti. Jadi mobil kita lebih hemat bahan bakar bosku. Nah kuncinya dia udah pakai remote. Sekalipun ini varian paling murah bos, dia udah pakai remote di sini dan udah pakai lock unlock di bagian kuncinya ini. Sekalipun untuk hidupkan mesinnya dia masih menggunakan anakan kunci biasa. Di bagian sebelah kiri bos ada audio switch steering. Ini yang paling murah. Expander Matic paling murah udah dilengkapi dengan audio switch steering. Bisa diatur volume, bisa diatur next reverse-nya, lalu kemudian ini untuk voice command, ngangkat dan tutup telepon. Cukup lengkap, tapi ya ini masih menggunakan material setir yang Mitsubishi Expander edisi pertama. Nah, kayak gitu. Parking brake-nya ini mechanical, tapi ini ciri khas. Lalu kemudian di sini ada cup holder. Bagian sini tempat penyimpanan, dan ini nggak bisa dianggap sandaran tangan karena ya kecuali kalau di upgrade lagi ya. Sepertinya sih masih bisa di upgrade ya untuk punya armrest di situ, dan ini cukup dalam, bisa untuk memuat barang dengan jumlah yang cukup banyak seharusnya. Nah, udah dilengkapi dengan seat belt 3 titik untuk semua posisi duduknya, kecuali di bagian tengah dia 2 titik. Nah ini di bagian rodanya ya, penutup apanya ya, napnya ya, atau apa sih istilahnya di bagian roda ini. Jadi nggak bolongan masuk dalam. Mobil ini udah dilengkapi APAR untuk alat pemadam api ringan sebagai standar safety atau sebagai standar pada penjualan mobil baru sekarang kayak gitu. Ini bahkan untuk pengaturan sirkulasinya dia pakai yang elektronik punya. Dia nggak pakai yang knock. Nah di sini ada power outlet, tempat penyimpanan ke dalam untuk shifter transmisinya, blower AC dengan lampu hazard di bagian tengah, dan ini material dashboardnya masih pakai material dashboard Expander edisi pertama. Nah di situ ada airbag di bagian depan sini, juga di sisi setir ada airbagnya. Lalu kemudian ini masih dikeletek manual. Nah lampu baca, dan ini ada vanity mirrornya untuk sun visor di bagian sebelah kanan gak ada, adanya hanya cup holder. Nah itu bosku update kita tentang Mitsubishi Expander edisi paling murah. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini, kalian bisa hubungi kontak kita yang ada di deskripsi untuk mendiskusikan tentang berapa sih harga daripada mobil ini bosku. Nah kayak gitu, dan ini barangnya lagi ada di sini. Cakep ya. Cuman untuk sekarang sih ya kita belum tahu apakah pemerintah akan memperpanjang insentif PPNBM di tahun 2020, karena sekarang kita udah di tahun 2020, dan pada saat video ini diambil insentif PPNBM atau diskon atau potongan PPNBM 100% itu belum ada kejelasan resmi daripada pemerintah kita. Nah informasinya sih mobil ini harusnya sih dapat kalau misalkan mau dilanjut. Bahkan isunya PPNBM itu hanya berlaku untuk mobil-mobil dengan TKDN 80% sekarang, jadi dinaikkan ke 80%, cuman nggak tahu, belum pasti apakah benar-benar seperti itu dan apakah benar-benar masih ada insentif untuk PPNBM-nya.
Oke bosku, itu yang bisa kita update kali ini. Semoga ini bermanfaat. Oh ya, untuk spionnya ini bisa diatur kiri dan kanan. Cuman sepertinya untuk pelipatannya dia masih dilipat manual. Untuk pengaturan mirror-nya aja bisa diatur dari sini. Nah, itu bos. Well, itu update-nya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.